Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini, oleh karena Engkau amat baik bagi kami. Kami mohon kepadamu, rapilah kami masing-masing dengan Roh Kudus, agar kami mampu memahami akan firman-Mu, dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 20, ayat 27 sampai 40. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui akan adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga. Dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar semuanya? Saya berharap semua dalam keadaan sehat, karena Tuhan kita luar biasa selalu memberi rahmat kesehatan kepada Anda dan saya. Juga karena usaha kita menjaga protokol kesehatan dalam kehidupan harian kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tema pemilih saya pada hari ini adalah Allah orang hidup. Bila kita menyimak tema ini, sesungguhnya penginjil Lukas mengajak kita semua untuk mengarahkan pikiran kita itu pada hidup kekal, hidup setelah kematian. Maka baiklah kita fokus perhatian kita hanya kepada hidup kekal itu. Karena tadi kita mendengar dalam penginjil Lukas, di sana orang-orang Saduki bertanya kepada Yesus dengan mengajukan suatu realita yang terjadi, bahwa bila seseorang menikah dengan seorang perempuan, lalu suami itu mati, lalu adiknya menikah lagi, lalu mati, lalu adiknya yang ketiga, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, mereka bertanya, kalau seandainya
Semua orang itu sudah mati, kemudian mereka berada di sorga. Siapa yang disebut sebagai suaminya? Lalu Yesus menjawab bahwa di dalam hidup kekal tidak ada kawin dan dikawinkan. Kawin dan dikawinkan itu hanya di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Maka jangan kita berpikir bahwa apa yang kita alami di dunia ini seperti kawin dan dikawinkan itu akan kita alami juga di surga. Tidak demikian. Justru orang yang hidup setelah kematian dan memperoleh hidup kekal itu, mereka sudah sama seperti para malaikat yang hidupnya hanya memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mereka melihat Tuhan sebagai Bapanya, dan Tuhan itu menganggap mereka sebagai umat pilihan. Sehingga yang mereka lakukan hanya hidup di dalam sukacita, kedamaian abadi bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Allah, bantulah kami dengan Roh Kudus, agar kami mau mengikuti ajaran-Mu di dalam hidup ini, sehingga ketika kami meninggal, kami memperoleh hidup kekal yang Engkau janjikan kepada kami. Bapa yang Maha Baik, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.